Kesedihan hati Tuhan, kesedihan yang dalam melihat Yerusalem ini tidak berkuasa dengan keadaan dan situasi dunia sekarang. Berapa banyak dalam diri kita tidak berdaya dengan keadaan. Yesus adalah anak Allah, tetapi meskipun begitu ia belajar menjadi taat melalui penderitaan. Yesus saja belajar dari penderitaan. Kenapa saudara marah dengan penderitaan? Yesus menangis ketika ada penderitaan. Mereka hanya ngomong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan. Tetapi sesungguhnya di balik penderitaan saudara saat ini, disitulah saudara belajar dewasa. Disitulah saudara belajar mengenal cara pribadi dengan Tuhan. Hanya Yesus yang tahu setiap perjalanan hidup saudara. Hanya Yesus, Dia yang lebih tahu hari esok atas hidupmu. Saudara boleh kuliah, saudara boleh bekerja, tapi saudara tidak tahu hari esok. Hanya Dia yang bisa melihat motif saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi, untuk masuk lagi dalam hadiratnya, untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kami ada di tempat ini. Kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Urapilah setiap kami, urapilah hati setiap kami, bukalah hati setiap kami untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah lawatan-Mu ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai penghabisan. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kami, memenuhi umat-Mu pada pagi hari ini, memenuhi pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman yang begitu indah pada pagi hari ini untuk diberkati hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji Engkau pada pagi hari ini.
kita datang kepada Tuhan, kita percaya kalau Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita lebih lagi seperti saudara dan saya pada hari ini. Saya mengalami banyak perubahan di 1,5 bulan puasa. Tuhan mengubah hidup saya luar biasa sampai ada di tempat ini. Saudara, jika saudara menyembah Tuhan dengan sungguh, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan bisa memberikan itu kepada saya, Tuhan bisa berikan itu kepada saudara. Amin.
untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Jiwaku merindukanmu. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Ya, Inilah jiwa kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang Hidupku bersyukur. ku bersyukur kepadamu. Sumber pengharapanku, penolongku, yang adaku tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Tidak ada lain yang bisa menolong kami kecuali Engkau Tuhan. Biarlah kami menaikkan ucapan syukur ini Tuhan. Benar-benar kami merindukan Engkau Tuhan. Inilah jiwa yang haus Tuhan. Untuk merindukan aliran air, yaitu Roh Kudus. Yang mengurapi setiap kami jemaat-Mu. Yang mengurapi kami hamba-Mu Tuhan. Mari Bapa, bawa kami untuk lebih intim dan lebih dekat lagi. Kami bersyukur Tuhan, biarlah segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Pengurapan-Mu terjadi atas kami. Mari Engkau berikan pengertian akan pewahyuan pagi ini Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat pujian penyembahan pagi hari ini. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Sehat selalu. Puji Tuhan. Diberkati selalu. Damai sejahtera selalu. Dipulihkan selalu. Yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari sebuah nats dalam kitab Lukas. Judul daripada pagi hari ini adalah tangisan Yesus atas Yerusalem. Kalau kemarin kita berbicara tentang Kalvari, hari-hari ini tepat nanti di bulan April, di minggu kedua, kita akan memperingati hari kematian dan Paskah. Tahukah saudara, perjalanan Yesus adalah perjalanan untuk memenuhi perjanjian Bapa. Perjanjian Bapa dengan kita sebagai anak-anaknya, Yesus mengambil sebuah keputusan untuk menggenapi yang sudah ditetapkan oleh nubuatan para nabi. Dan dia di dalam perjalanan beberapa hari sebelum menggenapi kehendak daripada Bapa, yaitu di Kalvari untuk penebusan kita umatnya, maka dalam perjalanan beberapa hari itu ada hal-hal yang sangat luar biasa menjelang akhir daripada penyalipannya. Sebab itu sebelum nanti kita di bulan April, saya ingin membawa saudara, termasuk nanti dalam Minggu Palem, ya, termasuk dalam hari ini juga kita berbicara salah satunya, ya, tentang bagaimana Yesus masuk di Yerusalem. Di situ ada daun palem, di situ ada baju-baju yang dihamparkan di jalan untuk menghormati kedatangan Yesus ke kota Yerusalem. Tetapi ada yang menarik di sini adalah inilah tangisan Yesus atas Yerusalem kepada sebuah kota. Tangisan Yesus kepada Yerusalem di akhir zaman ini adalah saudara dan saya. Kenapa Yesus menangis kepada sebuah kota? Kenapa Yesus menangis kepada Yerusalem rohani? Karena didapati Yerusalem di kota, penduduk di sana tidak memahami apa arti sebuah pengorbanan. Apa arti sebuah Kalvari? Dan saya berharap saat ini saudara menghargai sebuah pengorbanan Yesus. Dan tepat nanti di bulan April kita memperingati dengan antusias tubuh dan darah supaya saudara mengerti kenapa dia berkorban. Kenapa darahnya tercurah di Kalvari. Supaya kita mengerti. Sebab itu perjamuan kudus kalau saudara paham dengan benar, di situ kuasanya sangat luar biasa. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, mari kita lihat perjalanan ini. Ketika umatnya gagal mengenali waktu kunjungan, di Yerusalem ternyata didapati mereka gagal dalam kunjungan Yesus di saat-saat terakhir. Saya berharap momen-momen ini saudara tidak gagal untuk memahami waktu kunjungan dia datang menghampiri saudara. Mari kita lihat dalam kebenaran firman mengapa Yesus menangis di atas kota. Kita lihat dalam Nats Lukas 19 ayat 41 sampai 44 saja. 4 ayat. Lukas 19 ayat 41 sampai 44, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui
saat bila mana Allah melawat engkau. Ayat ini juga berbicara tentang Yerusalem pada waktu setelah Yesus 40 tahun kemudian. Ya, dia berbicara. Tetapi ayat ini pun juga berbicara di akhir-akhir zaman. Kita sedang menunggu waktu Tuhan. Bila mana dia datang, bila mana dia melawat umat-umatnya, untuk menjemput umat-umatnya, sesungguhnya tidak ada satu batu pun yang tergeletak. Tidak ada satu pun yang tersusun. Saudara lihat, penjemputan-penjemputan ini marak sedang dikumandangkan di seluruh pelosok dunia ini. Tetapi saya sedang berbicara tentang Yerusalem yang diceritakan di dalam kehadiran Yesus pada waktu itu. Nah, saudara perhatikan, tangisan Yesus atas jiwa-jiwa yang tidak memahami apa arti menghormati dan menghargai. Yesus menangis pada saat itu. Saudara tahu, diawali daripada sebuah cerita betapa hati Bapa disingkapkan atas Yerusalem. Yerusalem ini adalah sebuah negara yang dibentuk, sebuah bangsa yang dibentuk dengan Tuhan, oleh Tuhan. Hati Tuhan atas Yerusalem. Tetapi ketika dia melihat Yerusalem jatuh bangun, bahkan Yerusalem ini, umat-umat Tuhan ini, sebelum masuk di tanah perjanjian, mereka punya pengalaman hidup 40 tahun di padang gurun. Dan Yerusalem pun, umat Tuhan pun, ya, yang ada di kota itu tidak memahami dan mengerti apa arti sebuah penghormatan yang sungguh. Dia meninggalkan Tuhan kembali. Dan proses yang dihadapi melebihi lagi daripada proses di padang gurun 40 tahun. 70 tahun dia mengalami pembuangan di Babel. Saudara perhatikan, di dalam Lukas 19 ayat 41 ini berbicara bahwa kata menangis itu klahio, bahasa aslinya klahio. Arti daripada klahio ini ada dua. Klahio ini berbicara adalah menangis sebagai tanda kesakitan, tanda kesedihan yang sangat dalam. Bayangkan, Yesus bisa menangis seperti itu. Arti daripada bahasa aslinya ini betapa pedih hati Tuhan melihat bangsa yang diciptakannya, bangsa yang dibuat, yang dipilih, yang ada di hatinya. Justru dia tidak mengenal kepada yang membuat, yang membentuknya. Dan kata klahio yang kedua adalah mereka yang berduka atas kematian. Persis seperti di dalam Yohanes 11 ayat 35, tidak usah dibuka, itu peristiwa tentang Lazarus dan Marta dan Maria. Ketika Lazarus mati, 4 hari, keluarga ini tidak mampu menghadapi penyakit. Justru keluarga ini kehilangan satu saudara, yaitu Lazarus, dan mati. Tangisan Yesus adalah, sudah bertahun-tahun engkau bersamaku, masih tidak mengenal kuasa yang ada dalam diriku. Dan mereka mati, Lazarus mati. Tangisan Yesus itu dua lagi. Pertama, dia menangis kehilangan daripada saudara, daripada Maria dan Marta. Tapi tangisan kedua adalah kepiluhan, kesedihan Tuhan bahwa mereka tidak sanggup melihat kuasa. Di dalam Yesus itu mereka enggak sanggup, mereka enggak berdaya dengan penyakit itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tubuh dan darah Yesus seharusnya sanggup mengatasi problema kehidupan kita, terutama penyakit. Kesedihan hati Tuhan, ada banyak orang mengalami kematian dengan COVID ini. Karena itu memang adalah waktunya dia. Tetapi ada orang-orang, justru anak-anak Tuhan,
mereka justru mengalami kematian, tidak mengenal kuasa darah Tuhan. Itu berbeda lagi kasusnya. Tetapi kata Klahyu ini adalah pengertian daripada kesedihan yang dalam melihat Yerusalem ini tidak berkuasa dengan keadaan dan situasi dunia sekarang. Peperangan, wabah penyakit, kelaparan. Bukan Yesus tidak menangis saat-saat ini, Yesus masih melihat. Walaupun dia di sorga, dia pun melihat. Dan berapa banyak dalam diri kita tidak berdaya dengan keadaan ini. Sebab itu berbicara tentang peristiwa di Yerusalem menjelang 2 hari sebelumnya ketika dia disalibkan. Ada yang menarik dari ayat ini. Saudara perhatikan, di dalam nubuatan kitab Zakaria, ya, rute dari Bukit Zaitun sampai ke Yerusalem itu perjalanan Yesus. Nah, ketika kita memperhatikan di dalam ayat ini, Lukas 19 ayat 35 dan 38, saudara perhatikan. Coba lihat, perhatikan, Lukas 19 ayat 35 sampai 38. Lukas 19 ayat 35 sampai 38, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Saudara lihat, Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Diberkatilah dia datang sebagai raja. Ingat terus. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nubuatan para nabi 500 tahun yang lalu. Dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 itu penggenapan. Coba lihat. Saya sedang membawa saudara. Yesus memahami, Yesus mengetahui dimensi yang kemudian. Apa yang terjadi dengan dunia. Dan nubuatan para nabi adalah pesan profetik kepada Zakaria. Bahwa apa yang terjadi 500 kemudian sesungguhnya sudah diberitakan kepada Nabi Zakaria ini. Coba digenapi, coba dibacakan. Zakaria 9 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Dia betul hadir terus. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Coba lihat. Yesus tidak datang pakai kuda perang. Yesus datang justru pakai keledai muda yang lemah, yang jalannya tidak seperti gagah perkasa. Orang-orang Yerusalem beranggapan yang datang Yesus ini adalah seorang panglima, seorang raja, panglima perang yang seperti mereka melihat. Apalagi yang dia lihat ini adalah seorang raja. Mungkin pakai pakaian kebesaran, pakai mahkota. Mungkin mereka melihat, berargumen, berpikir inilah raja kita yang datang dengan kuda putih yang tegap. Ternyata Yesus masuk dengan keledai yang lemah. Sudah dinubuatkan dalam kitab Zakaria. Tetapi mereka melihat, saudara perhatikan baik-baik, kegembiraan yang luar biasa di sekelilingnya. Yesus melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Kenapa? Saat dia menatap wajah bahagia semua orang yang berdiri di depan dan di seluruh kota Yerusalem, mereka melepaskan jubah. Jubah mereka lepas, taruh di sepanjang jalan ketika keledai itu jalan dan ditunggangi, ya, Yesus mereka jalan. Di situ pohon-pohon palem, ya, ditaburkan, ditebarkan di jalan. Pakaian-pakaian mereka dan mereka bersorak-sorai. Inilah raja kita yang datang.
kegembiraan yang luar biasa di sekeliling Yesus. Sekelilingnya, Yesus melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Apa itu? Dia menangis. Dia menangis dan diliputi kesedihan yang dalam di hatinya. Air matanya mulai mengalir. Secara terbuka mengungkapkan ratapan emosinya atas kota itu. Ini yang perlu kita pelajari. Seharusnya kalau saudara lulus ujian, saudara lulus sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, tentunya gegap gembita sorak-sorai, ya bukan sorak-sorai maksudnya gegap gembita kita. Apalagi kalau kita melihat dalam peperangan, menang dalam peperangan, sorak-sorainya. Dan mereka menyambut itu semua. Kalau saudara betul-betul sudah mengalami yang namanya lulus ujian, pasti rasa sukacita tidak sedikit. Beberapa anak-anak kita, berapa keluarga merayakannya dengan mungkin makan bersama, mungkin liburan bersama. Saudara perhatikan, seperti ini, itu sebagian kecil. Tetapi ini sebagian kecil yang terjadi di Yerusalem. Gegap gembita mereka. Saya ingin membawa sebuah jalan cerita bagi saudara. Kenapa Yesus itu menangis? Sebab itu saudara lihat. Mengapa Yesus memberikan tanggapan yang berbeda selama kedatangannya dengan penuh kemenangan. Seharusnya kalau kita melihat ada sukacita, mungkin saudara diberkati, mungkin saudara kelimpahan, mungkin ada berkat yang luar biasa. Saudara menanggapi dengan sukacita, senang ketika mendapatkan untung. Tetapi saudara lihat, aneh kan kalau ada tangisan air mata. Aneh kan, seharusnya kan kita bergembira. Aneh kan kalau saudara, anak-anak saudara lulus ujian, tiba-tiba saudara menangis. Aneh, tapi kalau menangis sukacita ya puji Tuhan. Kalau menangis, kenapa kamu lulus? Nah kan itu kan aneh kan. Tetapi di balik ini semua adalah mengapa ini pertanyaannya. Saudara perhatikan, Yesus tidak menangisi dirinya sendiri. Dia menangisi sebuah kota. Kalau di kitab Yohanes dia menangisi satu keluarga, satu pribadi. Ada 3 orang di situ. Dia menangisi pada saat itu 3 pribadi. Dan salah satunya yang meninggal, Lazarus. Tetapi di kitab Lukas ini dia menangisi beberapa orang dalam satu kota. Dan dia menangisi saudara dan saya hari ini. Jauh hari, Yerusalem, Yerusalem, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau tidak menghargai aku? Kenapa engkau tidak sedikit pun menghormati pengorbananku? Hai Yerusalem. Lalu untuk apa Yesus itu menangis? Ada kata-kata yang Yesus ucapkan dalam ratapannya atas Yerusalem. Ini kata-kata yang saya singkapkan. Ya, 3 alasan untuk tangisannya. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena hasratnya yang tak berakhir agar Yerusalem itu berdamai dengan Allah. Karena perdamaian sudah dilakukan oleh para nabi Musa, Nuh, ya, terus Samuel, terus nabi-nabi berikutnya, Elia, Elisa, Paulus, sampai perjanjian baru, perdamaian demi perdamaian, itu terus diusahakan. Menjelang sebelum hari dia meninggal mati pun, dia sempat juga untuk datang dengan sesuatu pikiran daripada Allah adalah perdamaian abadi. Dalam perdamaian abadi dalam Lukas 19 ayat 42, tolong dibacakan. Ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Engkau mengerti. Terus?
Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kalau dalam terjemahan lain, matamu tertutup. Dalam terjemahan lain bilang begini, kasihan sekali. Hai kalian penduduk Yerusalem, hai umat-umatku hari ini. Alangkah baiknya kalau hari ini kalian tahu caranya berdamai dengan Allah. Saudara paham berdamai dengan Allah? Mampukah saudara menangkap sebuah kata-kata saat terakhir Yesus? Mampukah kita mencerna sebuah perkataan ini? Jikalau engkau sanggup. Dan ayat ini berkata, kalau hari ini kalian tahu caranya berdamai dengan Allah, tetapi tidak mungkin. Karena kalian enggak mengerti. Kalau saudara mengerti Kalvari, bukan berarti saya mau berkata saudara enggak mengerti dalam arti begini. Oh, sampai hari ini coba lihat kerohanian saudara, itu tandanya saudara itu enggak mengerti, itu menghakimi namanya. Saya enggak mau dalam posisi itu. Tetapi Tuhan sedang bertanya kepada Yerusalem, jikalau engkau mengerti saja, bagaimana caranya saudara berdamai dengan Allah? Pertanyaan ini saudara yang menjawab. Bagaimana saya mau berdamai dengan Allah? Kira-kira bagaimana menurut saudara? Apa yang saya harus lakukan kalau saya mau berdamai dengan Allah? Lakukan dosa? Kalau saudara masuk dalam kemah suci, Harun itu, mulai dari pintu masuk, saudara lihat bagaimana cara mereka berpakaian. Bagaimana cara mereka menghadap Tuhan. Bagaimana mereka punya cara untuk memberikan sebuah korban. Saudara lihat, 3 korban. Kalau orang miskin tekukur, kalau merpati, kalau orang yang setengah kaya itu domba, yang kaya itu lembu. Itu aturan di situ. Tapi sekarang ini nggak pakai aturan itu. Saudara datang dengan hati yang gratis saja. Kita nggak menghargai, apalagi zaman dulu. Dulu itu pakai aturan loh kalau datang kepada Tuhan. Harus lihat persembahanmu. Ditanya, engkau latar belakang apa? Dari suku apa? Bagaimana kehidupanmu? Apa yang engkau miliki? Makanya janda Sarfat bilang, aku punya segenggam. Itu jelas dia ngomong loh. Oke? Begitu mereka datang, itu mesti ada aturan. Aturannya apa? Itu harus dilakukan. Tapi sekarang, saudara nggak pakai aturan itu. Cukup saudara bawa hati untuk memuji dan menyembah. Itu pun saudara sulit untuk menghormati dan menghargai. Saudara datang kepada Tuhan, sikap hati saudara bagaimana? Penyembahan itu bagaimana? Doa itu bagaimana? Halo? Adakah ketika saudara menyembah Tuhan, kaki saudara di atas? Halo? Sikap hati. Ayat ini berkata, kasihan sekali hai engkau umatku. Ketika engkau datang kepadaku, engkau enggak tahu bagaimana caranya berhadapan muka dengan Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka seperti kita berhadapan dengan tukang parkir. Halo. Saudara kasih uang 2.000. Pak, saudara bisa nggak lihat loh. Kaca sedikit, saudara lihat depan. Tukang parkirnya ambil. Walaupun 2.000. Seperti itukah saudara menghadap Bapakmu di sorga? Saya kalau mesbah pagi saya mandi. Saya gosok gigi. Saya kalau mesbah pagi, saya rapi. Karena apa? Saya mau ketemu Tuhan, bukan ketemu saudara. Saya gosok gigi.
Saya cuci muka. Ya kalau mandi kan dingin, mungkin tidak bisa mandi. Tapi minimal saya rapi. Pernahkah saudara melihat saya pakai baju kaos? Tidak pernah. Saya sedang menghargai Tuhan. Kalau salah, it's okay kemarin. Tapi itu saudara boleh pakai apa saja. Asal jangan pakai singlet. Amin. Saudara boleh pakai baju, kalau kecuali kami hamba Allah. Karena seorang hamba itu, ya, harus benar-benar kita menghormati. Saya ingin menghormati saudara. Kalau saya Zoom itu, atau apapun kegiatan doa atau apa, ketika saya tidak pakai pakaian yang layak, artinya saya tidak menghormati saudara. Bukan sekedar menghormati Tuhan. Amin. Amin ya. Sikap hati saudara berdoa juga. Bagaimana sikap hati saudara? Makanya, bagaimana kalian tahu caranya? Bagaimana mereka? Mohon maaf, saya agak masuk ke area itu sedikit. Bukan berarti saya harus mendikte saudara, tidak. Tapi itu saya pribadi loh, maksud saya ke saya. Saya berusaha untuk bagaimana untuk menghargai Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan tersinggung ya. Amin. Sejahtera ya. Puji Tuhan. Gairah Yesus untuk tetap berdoa. Saudara lihat. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Coba perhatikan. Nanti saya bagikan dalam TSI. Oh, dalam terjemahan yang lain lagi ya. Firman Allah yang hidup. Ya. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, saya ingin bagi sebuah ayat ini dari terjemahan lain. Perjanjian pemulihan ini yang membuat Yesus taat dalam penderitaan 2 hari kemudian. Saudara lihat, pada masa Yesus hidup di dunia, bahasa Indonesia hari ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Sesungguhnya ketika dia berdoa, dia bisa berkata bahwa Tuhan lalui ini semua. Makanya kan waktu dia bilang cawan ini, sekiranya ini dilalui, itu sebenarnya bisa. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, di dalam ayat Ibrani ini dikatakan, dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia yang mendengarkan. Harus ada penundukan diri, itu sikap hati. Sikap hati itu bukan saudara sedang melayani saja. Tapi sikap hati saudara, tingkah laku saudara bagaimana, kehidupan saudara bagaimana. Bagaimana kehidupan saudara selama dari Senin sampai besok hari ini Minggu. Saudara lihat, sikap hati itu bukan dilihat dari pakaian. Bukan pakaian saja, seperti para imam. Tapi sikap hati saudara adalah sebagai tunduk dan hormat kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang di dalam pakaian ini. Itu hati nuranimu, kehidupanmu, perjalanan hidupmu. Terus dikatakan Yesus adalah anak Allah. Tetapi meskipun begitu ia belajar menjadi taat melalui penderitaan. Jadi penderitaan itu sesungguhnya Yesus saja belajar dari penderitaan. Kenapa saudara marah dengan penderitaan? Seharusnya belajar. Makanya Yesus menangis. Kenapa menangis? Ketika ada penderitaan mereka hanya ngomong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya Tuhan. Tetapi sesungguhnya di balik penderitaan saudara saat ini, disitulah saudara belajar dewasa. Disitulah saudara belajar mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan dikatakan lagi,
Maka sesudah ia dijadikan penyelamat yang sempurna, ia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan punya tujuan berkorban untuk sebuah perjanjian, yaitu perdamaian abadi. Oleh karena niat yang tulus di hati Tuhan, tangisan Dia ingin memperdamaikan saudara dengan Allah. Makanya Dia berkata, laluilah, inilah kehendak-Mu. Kalau memang ini kehendak-Mu Tuhan, biarlah ini terjadi Tuhan. Kenapa? Karena Dia fokus kepada saudara, kepada Yerusalem. Apakah saudara, pertanyaannya, bagaimana Yerusalem? Bagaimana ketaatanmu? Bagaimana fokusmu? Bagaimana antusiasmu? Bagaimana sikap hatimu? Yesus sendiri menangis buat saudara. Kenapa saudara tidak menghargai tangisan Yesus? Bagaimana cara saya menghargai? Saudara yang bisa jawab sendiri. Apakah selama ini saya menghargai? Apakah selama ini saya taat? Saudara yang jawab sendiri. Apakah saya setia? Saudara yang jawab sendiri. Dan ayat ini berkata, untuk sebuah pengorbanan, kita akan melihat nanti besok bagaimana. Sampai perjamuan kudus. Ini loh darah. Ini darah untuk saudara. Dia lakukan karena dia taat. Itu sampai dipaku, dicampuk. Dia punya dagingnya. Dia lewati itu untuk saudara. Saudara cuma tinggal minum. Tinggal makan. Saudara tidak didera seperti Yesus. Itu pun saudara tidak mau menerima. Sama seperti Yerusalem. Saudara lihat. Yang kedua, karena pengetahuannya yang tidak terbatas tentang yang akan terjadi atas Yerusalem. Ayat 43. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Saudara lihat, suatu kala Israel ini suatu kala akan dikepung dari segala jurusan. Yang boleh dibilang belum saya pernah bagikan. Mungkin pernah waktu di Bedugul berbicara tentang Gog Magog, ya, berbicara tentang bagaimana nantinya tanah perjanjian akan diduduki satu kali lagi, dan di situ berbicara tentang peperangan antara manusia dengan Allah, antara setan dengan Allah. Saudara lihat bahwa hari ini 40 tahun kemudian, saudara tahu, saat Kristus mengarahkan pandangannya ke kota, dia dapat melihat keadaan 40 tahun kemudian setelah dia berkata demikian. Di Lukas 19 ayat 43. Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh orang Romawi diduduki, dihancurkan. 40 tahun kemudian Yesus melihat 2 hari sebelum dia disalibkan. Dia bisa melihat dan dia bisa tahu apa yang terjadi. Apa maknanya? Hanya Yesus yang tahu setiap perjalanan hidup saudara. Hanya Yesus, dia yang lebih tahu hari esok atas hidupmu. Saudara boleh kuliah, saudara boleh bekerja, tapi saudara tidak tahu hari esok. Yang kedua, Yerusalem enggak sanggup. Enggak sanggup melihat pribadi Yesus ini. Di dalam pribadi Yesus ini yang buta, 4 hari itu dibiarkan Lazarus. Maria Marta enggak sanggup, mereka menangis dengan kematian daripada saudaranya. Tapi Yesus sanggup berbicara 4 hari kemudian bangkit. Yesus yang sanggup untuk memberkati anak-anakmu. Yesus yang lebih tahu bagaimana ke depan usaha pekerjaanmu. Halo.
Makanya Matius 6 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ditambah-tambahkan itu dia tahu. Saudara lihat, di dalam ayat ini, poin yang ketiga, karena Yerusalem itu gagal mengenali waktu kunjungannya. Gagal. Yesus menangis itu karena dia gagal untuk mengenali. Kenapa? Ini pelajaran penting. Poin ketiga ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Tolong Lukas 19 ayat 44. Lukas 19 ayat 44, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bila mana Allah melawat engkau. Makanya murid-murid Yesus bertanya di bukit dalam Matius 24, bila mana engkau datang, Guru, Rabi? Dan banyak orang sedang bingung mencari. Mereka sedang berkata, Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ayat demi ayat sudah disampaikan, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi ayat ini, bila aku melawat engkau, banyak orang tidak memahami. Padahal di depan mata, peperangan, kelaparan, satu negara ekonomi jatuh, wabah penyakit dunia, dan bagaimana firman sudah disampaikan, sudah dalam pelosok-pelosok, sebenarnya tanda-tanda. Alkitab sudah menceritakan bagaimana bulan, bagaimana matahari, semua sudah tergenapi. Semua. Tapi hari-hari ini, Tuhan mengunjungi saudara, sama seperti Nuh, memberitakan sebuah kebenaran firman. 7 hari pun semua tidak sanggup. Hanya memandang, Nuh, kamu gila Nuh. Ngapain bangun bahtera di atas bukit lagi? Dan banyak orang tidak memahami tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Makanya di situ dikatakan, banyak orang seperti menangis yang amat sangat. Di situ dikatakan penyesalan yang amat sangat. Kenapa saya nggak dengar Pak Yakub khotbah dulu? Kenapa saya nggak mau setia? Kenapa Tuhan saya nggak mau taat? Menyesal tidak ada artinya. Nggak bisa diulang lagi. Penyesalan itu nggak bisa diulang. Saudara nggak naik kelas, saudara bisa ulang lagi. Betul ya? Saudara nggak naik kelas, saudara bisa ulang lagi. Saudara berjanji kepada orang untuk saudara kunjungi sebentar siang. Ternyata saudara batalin. Bisa saudara ulang, besok Pak kita janjian lagi, besok Bu kita janjian lagi. Boleh saudara ulang. Setiap rumah tangga pun saudara bisa ulang kembali untuk menjadi pilihan hidup saudara. Bisa saudara ulang. Tapi kematian tidak bisa diulang. Begitu saudara mengalami kematian, langsung menghadap. Kesempatan sekarang, makanya ayat ini pun berkata, pengakuan orang-orang Yahudi memuji dia sebagai raja mereka. Ketika dia memasuki Yerusalem, mereka telah mendengar bahwa Kristus baru saja membangkitkan Lazarus dari kematian di Betania, dan mereka berharap untuk menikmati lebih banyak mukjizat yang akan dilakukan oleh Yerusalem, olehnya di Yerusalem. Mereka berharap, mereka mengeluh-elukan, mereka melepas bajunya yang tidak berharga ini. Karena mereka berharap, besok saya dapat baju yang lebih banyak lagi. Karena raja ini datang memberkati kita. Yang mati aja dibangkitkan. Masa sekedar baju dia nggak bisa mencarikan. Mereka berpikir sampai sedemikian. Harga diri mereka buang. Karena mencari sesuatu yang lebih daripada pribadi Yesus. Namun dengan penuh semangat mereka mengharapkan Mesias untuk menghidupkan kembali kerajaan Israel. Keturunan Daud yang agung. Mereka berharap itu semua. Mereka mengeluhkan itu semua.
Tapi apa yang terjadi? Teriakan mereka, Hosana, Hosana, menyatakan harapan bahwa Yesus sekarang akan memimpin kita untuk menggulingkan Romawi dan untuk memulihkan kekayaan, semua kekayaan mulia yang hilang dari kerajaan Israel. Selama 70 tahun itu mereka mungkin mengalami kehilangan. Saudara, perhatikan ayat ini. Mereka hanya melihat dari sisi mukjizat. Mereka hanya berharap dari sudut tangan Tuhan. Gambaran yang sebenarnya terungkap hanya beberapa hari kemudian. Ketika menyambut dengan sorak-sorai Hosana, Hosana, mereka melemparkan cemooh, salibkan dia, salibkan dia. Ternyata yang diharapkan tidak sepertinya. Saya berharap buat saudara, jangan engkau salibkan Yesus kedua kali. Anak-anak muda, jangan karena jodoh engkau tinggalkan Yesus, salibkan dia. Sama seperti itu. Saya berharap Yesus harga mati. Apapun itu, jangan lihat gantengnya, jangan lihat cantiknya. Kau tinggalkan Yesus, sama dengan kau berkata, salibkan dia. Padahal waktu dulu, kita berdoa, percaya ketika kita berdoa, bersepakat, kita berpuasa, Tuhan tolong. Hosana, haleluya, Tuhan memberkati, ketemu jodoh. Saudara, tinggalkan Yesus, sama artinya kau berkata, salibkan dia, salibkan dia. Anak muda, dengar baik-baik. Kau tinggalkan Yesus sama dengan arti kau salibkan Yesus kembali lagi. Harga mati, oke? Sepakat? Para orang tua sepakat? Kasih tahu anak-anakmu sedini mungkin. Ikut kita. Bukan kita ikut dia. Puji Tuhan anak muda. Bolehkah engkau angkat tangan? Anak muda? Anak muda orang tua. Oh karena dia, haleluya. Amin ya, enggak apa-apa, boleh, silakan. Mengapa orang banyak mengubah nada mereka itu mungkin karena mereka memiliki konsep yang keliru tentang Mesias. Saya berharap konsep kita tentang Yesus jangan saudara keliru ya. Kenapa? Ini suatu rahasia yang luar biasa. Ia memberi kita pemahaman yang lebih baik sekarang tentang mengapa Yesus menangis kota Yerusalem. Di tengah semua pujian keras dan lambaian daun palem, hanya dia yang bisa melihat motif. Motif. Hanya dia yang bisa melihat motif saudara. Saudara main musik, saudara main puji-pujian, saudara jadi aser, saudara pegang mic, berdoa, haleluya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan berkati, percayalah pada Yesus, marilah kita puji dia. Tapi hatimu dia tahu. Apa motif hidupmu? Apa motif engkau duduk hari ini dia tahu. Saya harap saudara datang ke tempat ini karena saudara rindu sama Tuhan. Amin. Saudara melayani tempat ini karena saudara rindu mengasihi dia. Dan saya memastikan diri saya pakai jas, pakai dasi, bukan karena pakaiannya. Karena apa? Karena saya ingin menghargai dan menghormati dia. Sesuai dengan pakaian saya. Jangan pakaian rapi, tetapi hatinya tidak fokus kepada dia. Dan mereka menolaknya bahkan sampai menuntut penyaliban. Ketika saudara tidak dijawab, sesungguhnya di situ sudah dilihat saudara itu bagaimana sama Bapakmu, sama Tuhan. Yerusalem tidak mendapatkan jawaban. Mereka berpikir bukan sekedar yang ada dibangkitkan, tetapi inilah waktunya kerajaan daripada Daud. Kerajaan Israel kembali, dia yang memimpin.
Dia yang memberkati. Makanya kalau doa nggak dijawab, jangan marah. Betul? Tetap puasa, tetap melayani. Senyum-senyumnya senyum-senyum tipis. Ada senyum-senyum tipis ya. Puji Tuhan Pak Pendeta punya hikmat baru. Senyumnya tipis, tanda apa? Tanda air tak dalam. Amin. Ya, bukan hal. Saudara lihat, secara lahiriah mereka tampaknya mengenal dia, tetapi di dalam mereka menolak untuk mengakui dan menerima dia sebagai Tuhan yang telah datang mengunjungi. Saya kasih baris bawahi. Apakah Tuhan tidak pernah mengunjungi saudara? Di hati nurani pasti ada kerinduan yang amat sangat. Saudara duduk, langsung saudara berdoa. Tatkala saudara bekerja, ingat, coba perhatikan baik-baik. Pada waktu saudara bekerja, ketika pelanggan-pelanggan saudara datang, pernah nggak di hati nurani saudara berbisik, ada kerinduan yang sangat sekali. Nggak ngerti kenapa ya, kok hati ini rasanya rindu sekali untuk memuji. Rindu sekali untuk berdoa. Lakukan itu, karena disitulah Tuhan sedang mengunjungi saudara. Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Tetapi seringkali money. Kunjungan datang di hati nurani saudara. Saudara memuji Tuhan, tapi saudara tidak melakukan itu. Saudara bisa kok sekedar bekerja. Goreng. Puji Tuhan, haleluya. Bisa, di mana saja bisa. Betul? Amin, haleluya. Jangan sampai kita mengenal dia hanya dari perbuatan tangannya. Apakah mengenal Yesus hanya melihat dari jawaban sebuah permohonan? Hah? Apakah, saya tanya kepada saudara, apakah mengenal Yesus hanya melihat dari jawaban? Hah? Bohong. Jujur ya, saya harap saudara jujur sama Tuhan. Artinya apa? Hari ini saya bisa melihat saudara karena saudara mengenal Tuhan. Betul? Saya harap besok saya juga melihat saudara. Haleluya. Ya. Jadi saya mengenal saudara itu diberkati. Dan saya lihat juga YouTube saudara walaupun saudara tidak hadir, tapi saudara pasti mendengar. Diberkati saudara di mana saja. Ya, artinya apa? Jangan sampai Tuhan tidak lihat saudara pindah ke lain hati. Tidak kan? Mungkin saudara sibuk, mungkin saudara punya keperluan apa-apa. Tetapi yang penting adalah bangun spirit rohmu di mana kau berada. Itu yang paling terpenting. Sampai hari ini pun yang di luar kota juga kita bangun. Dan saya menganjurkan supaya dia, kalau memang tidak bisa, dengar media kita untuk membangun rohanimu. Betul? Setuju ya? Kita sepakat ya? Nah, saudara lihat, sampai hari ini Bapak terus menunggu anak-anaknya. Kenapa? Bapak dengan si bungsu. Apakah ayat ini berkata bahwa Bapak melihat kesalahan si bungsu? Sampai hari ini saudara, Tuhan tidak lihat kesalahanmu. Tuhan tidak lihat kekuranganmu. Tuhan tidak melihat apa argumenmu, apa mindset pikiranmu. Tapi berbahagialah sebagai seorang bungsu, anak yang bungsu. Dia kembali kepada Bapak. Dia berargumen, dia menilai dirinya sendiri. Saya orang yang gagal menghabiskan harta orang tua. Makanan babi pun saya terima itu makanan. Tapi Bapak bilang begini, kenapa pikiranmu seperti itu? Engkau anakku, engkau datang sudah bersyukur. Saudara datang kepada Tuhan hari ini, Tuhan sudah senang. Amin. Dan Tuhan mau memberikan pakaian buat saudara kembali. Tuhan ingin memberikan cincin buat saudara. Artinya apa? Materai. Pemakaian kembali. Ada berapa banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan hari ini dia kembali. Orang yang menyalibkan Yesus, puji Tuhan hari ini banyak saya lihat di YouTube. Orang-orang mencari Tuhan kembali. Baru hari ini saya mengenal Allah yang benar.
Tuhan yang benar. Dan mereka mengikuti Tuhan. Lalu Yerusalem, Tuhan tanya, kemanakah Yerusalemku? Kemanakah yang sudah mengenal Yerusalemku, yang sudah tinggal di Yerusalem? Saya berharap saudara jangan kalah dengan firman berkata, yang dulu di depan, sekarang di belakang, yang di belakang, sekarang yang di depan. Saudara bukan bilangan itu, semakin saudara mencintai Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah Bapak dengan gerejanya. Dengan konsep Kalvari, lead me to Kalvari. Tuntun saya Tuhan untuk memahami apa arti Kalvari. Hari-hari ini saya sedang menuntun saudara untuk mengerti konsep Kalvari. Di dalam Kalvari itu ada perjanjian, bukan perkataan. Tetapi perjanjian dengan darah. Kalau dengan perkataan, berapa banyak sudah gagal. Sampai kemah suci dibangun, toh juga gagal. Tetapi dengan Kalvari, itu perjanjian komitmen. Saudara tidak akan pernah hilang keselamatan saudara. Maka itu tapi kerjakan keselamatan itu dengan gentar, takut dan gentar. Seberapa besar kita menghargai pengorbanan Kalvari, segitu juga saudara menghargai hidupnya. Dan saya lihat banyak sekali anak-anak Tuhan terus berdoa sampai hari ini. Karena apa? Karena dia memahami apa arti pengorbanan. Maukah saudara berdoa buat jiwa-jiwa? Ada orang tuamu, ada saudaramu, ada anak-anakmu. Sedih. Yesus sudah dipaku, dicambuk. Orang tua mana yang melihat anak-anaknya? Mencari kepercayaan yang lain. Selain Allah kita yang hidup Yesus. Berikan sebuah pemahaman. Kalau anak-anak kita tidak memahami, doakan dia. Kata doa ini Ibrani berseru, berteriak, menangis. Saya nggak kebayang kalau saya seorang pendeta. Anak saya ikut orang lain. Makanya saya wanti-wanti anak saya. Jangan kau permalukan jabatan hamba Allah ini. Jangan kau permalukan. Sekali Yesus, pegang Yesus, mau jelek, mau cantik, kaya miskin, tidak jadi ukuran. Meskipun mereka mengukur, tapi saya tidak mengukur. Ada orang tua yang mengukur, harus begini, harus datang ngapelin segitiga. Ada yang ukuran gitu? Tahu segitiga? Harus pakai Mercy. No. Pakai angkot pun jadi. Yang penting percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih setiamu yang lebih tinggi. Mari kita nyanyikan dari awal bagian ini. Telah ku terima. Inilah kami ya Tuhan. Sampai membawa terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang kau sediakan bagiku.
yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Sembahkan aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Janganlah aku balas Tuhan, puji dan sembahkan. Sembahkan aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Janganlah aku balas Tuhan, selain puji dan Siapakah aku sembahkan. ini? Sembahkan aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Janganlah aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Betapa indahnya pujian ini. Ketika saudara menikmati, betapa indahnya ketika saudara ada dalam hadiratnya. Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkaulah biji mataku. Aku tak pernah membiarkan engkau. Hargai pengorbananku, hormati pengorbananku. Sembahkan aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jangan dapat aku balas Tuhan, selain
Betapa agung dan mulianya Engkau Tuhan. Betapa kebesaran-Mu sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Betapa Engkau layak kami puji dan kami tinggikan. Kinalarabaya sakatakalarab. Kinalarabaya sakatakalarabaya sakat. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kinalarabaya sakat. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah tetap menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah tetap menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kunjungan-Mu saat siang hari ini adalah kunjungan teristimewa. Engkau melawat jemaat-Mu, Engkau memeluk jemaat-Mu, Engkau merindukan kepada jemaat-Mu Tuhan. Gairah doa, gairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Aku bergairah Tuhan untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Aku bergairah Tuhan untuk mempertahankan perjanjian Kalvari. Aku bergairah Tuhan, aku melihat anak-anakku diberkati. Aku bergairah Tuhan, aku melihat masa depan anak-anakku diberkati. Aku bergairah Tuhan, keluargaku, keluarga yang dipulihkan. Aku bergairah Tuhan, karena Engkau besertaku. Aku bergairah Tuhan, napasku dan sepanjang hidupku memuji-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia,
Kita bangkit berdiri saudara sekalian. Kita naikkan pujian dan bersyukur bagi Dia karena Dia baik pada kita hari ini. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Akhir daripada ibadah ini semua campur tanganmu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau melawat sidang jemaat-Mu dan sidang jemaat-Mu yang sampai sehari ini belum sempat hadir bersama-sama dengan kami. Engkau tetap melawat mereka, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau tetap menjaga mereka. Hamba percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami pada saat hari ini, berkat yang sama Engkau limpahkan kepada setiap jemaat-Mu. Kami tetap terus berdoa bagi sidang jemaat-Mu. Kuatkan mereka dimanapun saja berada. Lindungi mereka dari kesehatan. Berkati mereka, pulihkan mereka. Dan hamba percaya Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu, baik yang ada di kota ini, baik yang ada di kota-kota lain, maupun di negara lain, Engkau memberkati. Bapak, Engkau melawat mereka semua. Hamba percaya berkat yang sama terjadi bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu, pasti berhasil. Diberkatilah juga setiap kaki langkah melangkah, kemanapun kakimu pergi, tetap ada tuntunan, tetap ada bimbingan Tuhan, sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkati engkau di bumi, namamu pun juga tercatat di sorga. Pada waktu kedua kali Dia datang, Dia akan menjemput orang-orang kudusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati saat siang hari ini katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.